Iya, 24. Hari ini Soalnya ditentukan Pak Budi itu bilangnya besok. Mungkin begini Hari Bapak ya. Ini Bu Nur Stella dilaporkan hasilnya apa ntar lagi. Yang mau kita pilih Ini sosiokultural itu satu tema itu apa? saya kasih satu ya. Kalau boleh, saya kasih ajuan. Silakan Ini, langsung kalau berpendapat boleh. saja Pak. Maksudnya kasih masukan mau apa gitu. Nanti kita kesepakatan pilih yang mana yang terbaik gitu aja. Nah, ini Jangan ya. sampai. Ini karena apa? Di sosiokultural itu kan nanti harus dikontekstualkan di poin kedua. Maka di Ajar Dewantara itu ada yang namanya pendidikan yang berpusat pada murid dan relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya itu, di daerah saya khususnya kalau sama dengan Bu Sela mungkin satu daerah ya, satu desa. Kemungkinan nanti saya minta pendapat dari yang di luar Pasian. Seperti Pak Matsudi sama Bu Iin, terus Pak Suryadi lagi. Ini yang masih kental sosiokultural itu salah satunya yaitu kearifan lokal yang menekankan gotong royong atau kebersamaan. Di sini kan berkaitan juga dengan P5. Terus gotong royong ini memang nilainya kan kerjasama. Di Pasian itu masih kental itu ketika ada acara budaya gotong royong itu dari wali murid atau siswa itu sendiri ketika ada acara mereka saling membantu. Kalau di kelas itu biasanya kita kan memberikan tugas jadwal piket. Nah, tapi tidak ditekankan pada yang terjadwal saja, yang bisa membantu kan harus membantu. Kebetulan ya Bu Sela itu tahu di sekolah saya karena di Wiyata juga menjaga kebersihan itu, terus menanam itu kan masih membutuhkan gotong royong. Itu kan contoh di sekolah Pak, itu kan contoh di sekolah. Pak, bisa masuk Pak, bisa masuk Pak ya. Ya, begini saja ya. Ini sekedar usul sih. Nah, bagaimana kalau kita di kelompok kita ini membahas salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara atulah bagaimana kita menguasai diri, yang hal itu merupakan tujuan pendidikan dan keadaban. Salah satunya nanti kita bahas dari nilai-nilai yang sudah disiapkan di pertanyaan dari Bapak yang sudah dikirim dari Bapak Siswanto tadi. Entah itu nilai gotong royong, nilai kerukunan, kita masukkan dulu. Kita ambil di di penguasaan diri, di tentang keadaban. Bagaimana kita nantinya membuat implementasinya kepada siswa dan masyarakat. Seperti itu. Contoh. Begini Pak, sebentar. Sepenangkapnya saya itu kan tentang sosial budaya ya yang ada di Pamekasan. Yang pertama, poin pertama. Menurut ketika saya sharing dengan CGP guru penggerak angkatan sebelumnya itu biasanya mereka itu menampilkan budaya masyarakat seperti kalau di Pasian itu petik laut. Itu yang ditampilkan. Maksudnya itu seperti itu, bukan ketika kita berbicara gotong royong. Menurut saya gotong royong itu bukan budaya, tapi memang sudah dimanapun gotong royong itu mesti ada. Kita kan tonjolkan yang ini loh Pamekasan seperti ini begitu. Yang lebih khas gitu Pak, lebih mengerucut gitu. Kalau gotong royong kan rata-rata umum. Di mana saja itu kan mesti ada gotong royong. Yang maksud saya begini, sosial kultural budaya itu apa sih yang menjadi ciri khasnya? Mungkin ketika di Pamekasan, ketika kita mau berangkat saya kasih contoh yang di Sumenep. Di Sumenep itu ada yang namanya Sape Sono. Pamekasan juga ada Bu, Sape Sono. Ya,
Iya, maksud saya begitu. Saya kan nggak tahu kalau yang Pamekasan. Maksudnya kita tonjolkan budayanya Pamekasan itu apa gitu. Kalau saran saya sih, bukan masalah Masuk. tentang nanti kita di Sapesono, nanti kita tekankan juga di situ di Sapesono itu ada gotong royongnya juga. Apa yang jadi gotong royong? Yang bawa ngangkut-ngangkut barangnya dari apa ke tempat apa itu perlombaan. Itu kan ada apa nilainya? Nilai gotong royong gitu. Nah, kalau menurut saya gotong royong itu kan nilainya. Nanti ada apa kekompakan gitu tuh, Pak. Menurut saya sih. Ayo Pak, yang lain mana? Bu Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih adzan Pak Masudi? Iya. Pasian adzan Pak. Baik, kita lanjut ya. Yaitu Pak, apa dah Pak Latif itu kan sudah saya yang share screen tadi saya melihat itu kan ketika gotong royong itu kan nilainya, nilai yang terkandung di apa itu budayanya gitu tuh Pak. Jadi kita cari budaya apa sih yang ciri khasnya Pamekasan itu seperti apa? Ini bisa dipelajari ya. Mungkin nanti ada Tina patung ke Pak Latif euy, patung ke Pak Latif euy. Acur. Marah Pak Suryadi apa Pak? Ya adzan Bu kanto. Marela adzan Pak, mungkin ngantos adzan per desa Pak, akhir setengah Pak. Saya sepakat dengan yang disampaikan Ibu Nursela. Ketika saya tanya sama CGP sebelumnya, memang mengangkat satu tema, baru satu tema itu kita bahas dari segi gotong royongnya apa dan sebagainya. Misalkan ya nilai yang terkandung. Nilai yang terkandung, misalkan imtihanan itu ya. Di sini kan kalau di Waru imtihanan itu yang buat panggungnya murid, kemudian yang pasang teropnya orang tua siswa, kemudian eksplorasinya siswa menampilkan bakat dan minatnya, ada lombanya, kemudian ada pengajiannya. Nah itu dirinci nanti satu-satu poin positifnya, kemudian negatifnya apa, itu yang dimaksud. Makanya tadi saya tanyakan ke Pak Budi, yang poin 1 itu maksudnya apa? Apa milih satu jenis, apa hanya global gotong royong adalah gitu. Kalau tidak salah beliau menyampaikan satu jenis kegiatan, kemudian itu dibahas dari sesi semuanya. Ya, aspeknya mengandung apa saja gitu ya. Kemudian untuk yang nomor 4 seperti piket, sholat berjamaah di sekolah, kemudian sholat 2 di sekolah ngaji, kemudian kegiatan-kegiatan itu jawaban untuk nomor 4. Itu beda konteks ya, maksudnya beda dengan yang nomor 1 berarti kan ya? Ya, 1, 2, 3 itu pertanyaannya jadi 1 Ibu. Sambung, ya sambung. Ya, yang nomor 4 itu contoh yang ada di sekolah yang berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu yang bisa saya pahami tadi penyampaiannya. Ya. Tina saya bagian notulen saja mau nulis. Mungkin sekarang ini disepakati yang mau diangkat itu apa? Bagian DJ ini kan Pasian, Waru, kemudian Tomarmar. Kan DJ Bu angkep sampean kan ngacir Pasian DJ. Saya Waru kan DJ ki pasang. To Bintang itu kan DJ. Ambillah petik laut misalkan. Tapi saya kurang menguasai kalau petik laut. Maksudnya cara-caranya gimana saya tidak tahu. Kalau boleh usul itu yang tadi katanya Bu Sela itu tentang Sapesono, bentar lagi ini di Waru mau mengadakan ini. Ajang Sapesono.
Beri Oke. Bu kantor sapi sono Bu song-songan nang pelabuhan. Sebentar lagi Waru, Pak, Kak, tanggal berapa ini ya? Soalnya kebetulan saya juga Iya. punya itu. Kan yang mau Kita- dipresentasikan tanggal 24 Gomboril nyari Bu nang internet. Oh iya. Ketika kita berbicara masalah Sape Sono, lalu apa yang menonjol dari Sape Sono itu? Keindahan sapinya, iramanya, Nilainya, maksudnya begini Pak. gotong apa- royongnya gitu ya. Ya, nilai-nilainya yang terkandung itu apa di Sape Sono itu? Apa ya? Dulu itu saya pernah ketika kuliah saya pernah itu penelitian Sape itu, ya Sape Sono tapi di Sumenep. Ya itu nanti saya segala aspeknya itu dari keekonominya seperti apa kita teliti, tapi waktu saya kuliah. Jadi nanti gimana jalannya kakinya itu kan harus dilatih dengan penuh kesabaran itu. Jadi satu-satu harus dirinci. Ini kan yang jadi pertanyaan, kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD itu. Kalau menurut saya imtihanan saja, Pak. Imtihanan saja itu sudah kita ketika kita berbicara Sape Sono, kebanyakan nggak nyambung sama pendidikan. Di sana cuma nilainya itu gotong royong, tapi ketika kita di imtihanan itu kan nyambungnya sama murid. Jadi di situ banyak apa ya aspek banyak yang bisa kita positifnya. bahas nanti ya. Nanti banyak aspek yang bisa dibahas. Bagaimana kerja sama murid, bagaimana murid harus berlatih karena ketika imtihanan, sebelum imtihanan kan biasanya lomba-lomba kan? Biasanya. Sekedar saran saja sih. Atau ini Masudi. karnaval. Boleh Pak, keluar Pak. Pak Masudi mun tile kelompok ring kalima tak ada jasa kalih. Mun ring 11 saja malolo. Saya mengikuti kesepakatan teman-teman saja. Bukan masalah itu Pak, ditentukan juga siapa ini yang mau presentasi nanti, siapa yang mau buat apa itu namanya slide-nya begitu Pak. Nanti yang mau presentasi siapa? Kita pilih topik dulu ya. Ya, kita pilih topik dulu ya. Gimana? Topiknya di sini sudah ada 2, Sape Sono, imtihanan, mungkin ada itu pendapat lain? Bisa dipikir dulu pendapat lainnya. Ini ya Bu, saya coba browsing di itu ya tentang Sape Sono itu ternyata bisa dimasukkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lah ya itu kan gini, kita misalnya kalau pendidikan ya pertama keselarasan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan berbasis budaya. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara itu menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis pada kebudayaan lokal sebagai fondasi pengembangan karakter dan identitas bangsa. Nah, untuk Sape Sono ini, tradisi ini memang ekspresi kebudayaan lokal Madura yang kuat, yang mengajarkan nilai-nilai estetika. Jadi di situ kan yang dinilai itu keindahan dari sapi tersebut. Gotong royongnya apa Bu? Gotong royongnya. Sebentar ada Pak. Di situ ada estetika, nilainya ya, estetika, kreativitas, dan identitas budaya kepada masyarakat. Itu. Untuk kebersamaan dan gotong royong ini juga ada. Di Ki Hajar Dewantara itu mengedepankan semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai elemen penting dalam pendidikan dan kehidupan masyarakat. Nah, untuk Sape Sono ini, tradisi ini melibatkan banyak anggota komunitas dalam persiapannya. Betul memang Pak, ini saya pengalaman sendiri. Memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat. Betul ini menurut saya masuk juga. Tapi kalau misalnya imtihan terserah. Hajar. Pemikiran saya. Ya. Saya lebih sepakat ke Sapi Sono aja. Kalau imtihanan itu orang-orang Jawa kurang tahu pula. Orang-orang di luar kita. Iya, ya. kalau imtihan Sono saja ya. yang lebih Sapi Sono kalau menurut saya. Iya, kita sambil lalu mengangkat budaya lokal yang untuk kita jual belikan ke budaya luar. Jule sape impian Pak. Artinya biar orang-orang di luar Madura itu lebih mengenal budaya lokal yang ada di Pamekasan. Ya salah satunya adalah Sapi Sono. Ya. Betul Pak, terutama di Waru itu bagian Pantura itu
kan lebih terkenalnya tuh sampai sono sekarang Iya. ini kan. Kalau Bu sampai In kapan sampai sononya Bu In? apa tanggal hari minggu depan kayaknya, tanggal berapa hari minggu depan ini? Tanggalan Lama representasi nih Bu In. oh ya, ya sudah selesai Pak. Iya. Ya selesai. Ambil sampai sono ya. Minggu kita akan kita karya minggu. Sampai sono. Sampai sono. Oke. Yang lain. Siap. Oke. Sapi sono. Gimana, sepakat ya tadi ya sampai sono ya? Sepakat. Nah ini untuk yang nanti ini saya tadi kurang mendengarkan sebenarnya Pak, saya meninggalkan room tadi. Ini kita buat presentasi buat PPT, terus presentasi gitu ya? Iya. Ya. Yoi. Untuk yang nomor 4 ambil salah satu sekolah, mungkin sekolahnya Bu. Sekolah Pak Latif, sekolah Pak Latif. Apa Bu Yosa Bu? Posa budaya anu Pak. Apa ruang? Ini gambarannya untuk nomor 4. Ayo yang mana? Sekolahnya sampean Pak, kayak absen pakai barcode itu Pak, itu kan masuk juga Pak. Nah, kaitannya dengan sapi sononya Bu, gotong royongnya Bu. Oh, enggak ada hubungannya. Enggak ada Pak, nomor 4 itu lepas. 3, nomor 4 itu beda konteks sudah. Coba begini saja, untuk pembahasannya kita bahas satu persatu. Kalau kita sudah menentukan topiknya di nomor 1, maka sudah saatnya kita beralih ke yang nomor 2, begitu ya? Yang nomor 1 itu Pak, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hadi? Kan jawabannya sampai sono itu Pak. Itu Ya, dibahas kekuatannya apa dari segi sosial kulturalnya. Kemudian yang nomor 2, bagaimana pemikiran Ki Hadi dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Nomor 3, sepakati satu kekuatan itu sudah jadi satu kesatuan sebenarnya. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hadi yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah asal yang dapat diterapkan. Apa itu Pak? Kita bahas yang nomor 3 itu. Coba gini. Yang nomor 3 itu konteksnya yang berhubungan, apa konteks yang di kelas itu yang berhubungan dengan di sapi sono itu. Itu yang nomor 3 berhubungan dengan nomor 1. Ketika maksudnya misalnya di sapi sono itu tentang yang di garis bawahi, apanya yang lebih dominan itu? Di menurutnya. Di slide itu. Itu bagaimana pertanyaannya Bu yang nomor 3 Bu? Malah Pak baca Pak 5 nomor telok lah pertanyaan nanti. Satu kekuatan pemikiran Ki Hadi yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Nah, sesuai yang kita pilih itu. Ya, kaitannya jadi dengan sekolah. Kaitannya yang nomor 3 di sekolah itu kaitannya dengan sapi sono itu yang bisa diambil dari sapi sono apa gitu tuh Bu, maksud saya. Gitu. Yuk, apa? Mungkin gini, untuk yang kalau gambaran dari saya nomor 3. Nah, gimana Pak? Ayo Pak. Nih, kan tampil itu Pak, Nih. Tampil Pak. Sejarah molekuler saya presentasi tampil Pak. Itu yang nomor 3. Di kelas atau sekolah. Pak. Biasanya kalau sapi sono ya kaitannya dengan sapi sono ini kan pemeliharaan. Jadi bagaimana kalau dikaitkan dengan siswa itu, bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu benar-benar memelihara, mengayomi murid dan diarahkan bagaimana murid menjadi
orang yang bermanfaat seperti itu, Pak. Cocok. Sampean saya presentasi Diki. Iya, Tuh. mungkin ditekankan ke kasih sayang ke hewan kayak gitu mungkin. Iya. Bisa. Kalau- ya itu kalau kan. Jadi Langsung anak dicatat. kita itu Langsung ya, betul. dicatat ya. Dicatat, Bu. langsung oke, sapi sono positif, sapi sono. Letak. Positif. Jangan terlalu melebar. Oke. Oke, sapi sono kita yang pertama itu sapi sono, lalu yang kedua itu yang terkandung sesuai dengan Ki Hajar Dewantara di sapi sono itu ada apa saja gitu ya? Yang barusan itu dicatat jangan lupa. Iya. Yang nomor 3, Apa pertanyaan lah, yang nomor Pak? 3 itu jangan sampai ya. Yang nomor 3 itu yang konteks yang sesuai di sekolah yang dikaitkan dengan Sapi sono. sapi sono itu gitu ya? Ya. Apa itu? Pemeliharaan itu, pemeliharaan sapi. Pemeliharaan terus Cinta apalagi pada kasih itu sayang, apa? kasih Kasih sayang sayang. ya? Iya. Kasih sayang. Kasih sayang sesama manusia. Terus apa lagi? Cara merawat sapi. Sapi sono itu sapinya bagus-bagus loh, gak ada yang Kan, nggak bagus. kan namanya pemeliharaan, Kemudian, Pak. kemudian juga kaitannya dengan sapi sono adalah menuntun. Sapi sono itu kan biasanya dituntun. Dituntun ya. Iya. Iya kan ya? Minta nonton Pak Buru siapa nah? Iya. Maksudnya yang menuntun itu Pak perlu keindahan juga, Pak. Kalau kita implementasikan kepada siswa, bagaimana kita menuntun sebagai seorang siswa itu untuk diarahkan, karena kalau kita dilatih itu banyak dilatih sapi sono itu. Ya, karena kita kalau masuk ke kata-kata menuntun, maka secara umum mengarah pada tindakan, kemudian juga pada pemeliharaan juga seperti itu ya. Coba saya cek dulu. Iya, di sapi sono itu ada tarian, kemudian ada alat musik. Mungkin itu bisa diangkat, dimasukkan ke konteks ranah sekolah. Artinya mempertahankan budaya yang ada. Iya, ada tapuner itu lah, Pak. Iya, alat-alat tradisional masih bisa dipakai. Kalau tidak ada tapuannya, sapinya tidak jalan itu, Pak. Kelompok Dinda paling lengkap, ada guru agama, ada guru olahraga, guru kimia. Ngaji nyaman. Paling hebat Pak guru TK. Paling lengkap, komplit. Melestarikan budaya ya, melestarikan budaya. Bisa diterapkan di P5 mungkin. Melestarikan budaya, bisa budaya tari gitu ya. Ya, alat musik juga. Ya, bisa diterapkan. Bisa diterapkan di apalah boleh. Budaya musik. Ayo lagi ayo yang perlu kita Ya, temu ya. Enak ya kalau sapi ini ya. Kalau sapi ini kan sebetulnya mudah untuk kita bahas ya. Artinya kalau kita membahas dari nilai-nilai yang ada dari sapi sono ini cukup banyak. Artinya dari nilai gotong royong di sini ada. Artinya, banyak. Punya sapi dengan warga dengan Gini Pak, kalau menurut saya itu ya yang paling yang paling bisa kita teladani yaitu kan kalau sapi sono itu kan memang dari benar-benar sapi pilihan Pak, ya cari dari kecil gitu Pak, sama kayak murid gitu kan, memang digodok dari kecil gitu, tidak sembarang sapi gitu kan ya. Kan dari tidak PAUD sembarang dibimbing dari PAUD, betul. Iya betul, enak ini Pak. Artinya kalau kita bahas di ketika bicara murid itu berarti memang dari kecil itu harus benar-benar dibimbing gitu Pak. Ya, dibimbing, dituntun, dicambimbing apa? Apa boleh? Apa lah Mak Lailang? Pak Budi.
Lagi, pola cak bahasa Madura Pak Budi minta ngerti bahasa Madura. Iya. Anda tak ngerti aku dah. Iya, dikisangku. Kita cuma Dikisangku pesuan ke Pak Masud, ke Pak Budi. Nah ini ya, saya tadi sempat baca ini di salah satu perintahnya adalah gimana ini. Nah ini, Anda bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah asal Anda dalam upaya menebalkan konteks kekuatan kodrat ya, kekuatan modern sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi Cangki Buruh, tadi itu kalau kita sudah menentukan topiknya dari kelompok kita kan sapi kan gitu ya Bu ya. Jadi kita bahas dari nilai-nilai yang pertama, misalnya nilai gotong royongnya apa dari sapi ini. Iya. Diimplementasikan ke siswa. Kemudian nilai kerukunannya apa, nilai persatuannya apa, kita akan diimplementasikan kepada murid. Kemudian bahas satu persatu biar enak nanti cara menjelaskan, cara mempresentasikannya. Biar lama. Kita bahas dari nilai gotong royong dulu, dari sapi ini. Ayo. Sebentar Pak, yang mau buat PPT siapa Pak? Yang mau buat PPT siapa, yang mau mencatat siapa ini Pak? Saya siap. Asal ada catatannya. Sip itu Pak Lala. Di Google ada juga catatannya itu Pak. Oke. Udahlah pasrahkan sama Pak Latif ya. PPT ya. Untuk membuat PPT itu pasrahkan sama Pak Latif. Ya, tapi jangan presentase. Presentasi Pak Masudi. Ya. Tapi Pak Masudi jangan terlalu panjang guna presentasi Pak. Kalau bahasa Indonesia baca kecil. Pak Masudi itu bagus kalau presentasi itu videonya banyak ya Pak. Pak Masudi presentasi. Nanti ya Pak Masudi bagian presentasi, nanti Pak Suryadi bagian menangkal jawaban. Nah, siap. Bagus. Siap. Benar. Nanti pada saat presentasi ini kita presentasinya di mana? Di grup ini kan ya? Di lain apa? Tapi Pak, satu kelas itu Pak. Oh, di satu kelas itu ya? Iya. Oh, begitu. Di ruang nanti lain, Bu Iin sama Pak Suryadi bagian bantu jawab. Boleh. Begini aja ya. Saya bagian nulis. Untuk yang mempresentasikan gimana kalau kita sepakat ini Pak Suryadi ya. Kayaknya saya lihat Pak Suryadi ini orangnya tenang gitu loh. Tenang dan cara menyampaikan. Kayaknya lebih bagus Pak Masudi suaranya kalau presentasi. Pak Masudi ketika disuruh langsung siap gitu Pak. Jangan melempar bola Pak. Oke, siap. Bagus. Pokoknya gini. Hal-hal yang perlu saya sampaikan nanti kita komunikasikan di grup yang saya bentuk. Ini kemarin saya pernah membuat grup tapi Pak Latif keluar ini. Terlalu banyak grup Pak. Pak Pak. Kalau saya kelasnya CGP saya tuh kok kayak ada 4 grup kemarin Pak. Makanya saya tuh keluar kemarin. Oke. Bagus. Berarti disepakati Bu Nurselanya moderator. Masudinya Pak Masudi itu nanti yang menyampaikan materi, Pak Abdul Latif yang buat PowerPoint-nya. Nanti bagian yang menjawab nanti menangkal jawaban Ibu Iin sama saya. Bu Iin sama Pak ya. Berarti Bu Iin sama Pak Suryadi itu harus benar-benar menguasai, Pak. Boleh. Bukan masalah menguasai, Ibu. Yang penting bisa bicara gitu aja menurut saya. Iya, maksudnya kan poinnya mengerti gitu Pak. Kayaknya kalau Bu In sudah biasa dengan sapi sononya. Iya. Bapak Ibu ya. Kalau memang teman-teman ini sepakat untuk saya berbicara sebagai speaker nanti, artinya bukan berarti saya bisa, tetapi saya ingin mencoba pengalaman baru untuk menjadi speaker, begitu. Karena kita di sini semuanya pada belajar kan begitu. Iya benar. Untuk menjadi tenang Pak. Nanti saya yang Pak Masudi saya yang jadi moderatornya. Jadi ketika ada pembahasan yang terlalu melenceng nanti saya cut biar langsung ke poinnya gimana gitu. Jangan biar tidak bertele-tele begitu. Oke lah wes yuk. Nanti itu presentasi itu ada waktunya itu.
Beri saja Mbak coba. Enggak ada langsung Bu, kan langsung Pak Budi yang bikin waktunya itu Bu. Begini, Iya. yang saya khawatirkan begini, takutnya dari kelompok sebelah ini sama-sama mengangkat tentang sapi sono. Ya sudah, nanti kan perspektifnya mereka gimana terserah mereka. Kita lihat perspektifnya kita seperti apa. Oke, baik. Kelompok sebelah Justru, kan bagian lawan Pak. Paling justru kalau di sana mengangkat sapi sono, kita juga mengangkat sapi sono, enak, pembahasannya nyambung gitu. Oke, siap. Ayo gimana? Apalah saya tulis lupa ya. Sapi sono. Ini apa saja yang harus disiapkan Pak? Kan WIN. WIN pantang pulang sebelum selesai. Kita bahas dari nilai gotong royongnya dulu ya. Coba Pak Latif tampilkan lagi yang tadi apa itu Pak, yang sampean nampilkan itu apa saja yang harus itu Pak dari gotong royongnya. Terus ada adat-adat apa itu Pak? Oke, siap. Jadi kebudayaan sapi sono. Tidak usah menjelaskan tentang sejarah sapi sono, nggak usah ya? Tidak usah. Ini yang nomor 2 gotong royongnya. Enggak. Loh, paling tidak Pak harus ada sekilas tentang apa itu sapi sono, bagaimana ada Bu, harus ada itu sebagai harus pembuka, ada, Bu. maksudnya sejarahnya sapi sono itu gimana gitu ya? Kenapa kok bisa ada di Madura gitu ya? Iya betul. Tugas WIN yang tahu sama Ben Ano. Pokoknya Bu Nur Selar ya, usahakan ntar kan kok ya. Ya bisa sejarah sapi. Berarti di slide pertama kita menampilkan sejarah sapi sono gitu. Betul. Nah, siap. Sekilas. Kemarin maghrib kerem. Materi nah untuk slide. Apa saya kirim Pak? Ya catatan ya, Google Pak. Hanya Google. Begini Pak Latif. Boleh Pak Latif biar Pak Latif. Ya. Nanti dibantu Bu Iin. Nanti terkait sejarah singkat ya, sekilas tentang sapi sono, sampean bisa sambil lalu saya juga akan cari karena yang nanti yang akan menguasai materi untuk penyampaian itu pasti gitu. Iya, Pak Masudi kok tuh nyari. Saya juga cari gitu ya. Oh iya, siap. Siap, lanjut. Sama-sama nyari Bapak Ibu, sama-sama nyari. Berarti saya cuman nulis poin-poinnya ya. Poin-poinnya yang pertama sapi sono di slide pertama itu kan tentang sapi sono itu judulnya dulu gitu ya, budayanya. Lalu yang kedua kita menampilkan sejarah sapi sono begitu. Benar? Ya. Yang ketiga kita menampilkan slide apa? Ini. Apa videonya dulu? Videonya dulu, ya, video sapi sono. Ya, videonya. Video sapi sono gitu ya. Ya video singkat, jangan terlalu banyak-banyak. Kalau video langsung ditampilkan dengan sebelahnya video, sebelahnya kata-kata, Ibu. Video kontesnya ya biar bagus ya. Video konteks iya waktu itu ya. Waktu lomba. Kalau gini Pak, kalau misalnya kita menampilkan separuh kata, separuh video, audien biasanya nanti bingung Pak. Yang menjelaskan juga bingung gitu. Jadi kalau misalnya satu-satu kan berurutan. Kalau menurut saya sih. Ya nanti terserah Pak Masudi sih yang mau menyampaikan. Yang penting saya tulis poin-poinnya dulu. Video ya, video konten apa? Video konten. Video kontes sapi sono. Bukan konten ya, kontes. Kontes sapi sono, oke. Iya, karena kalau di Madura itu sapi sono itu bukan hanya sekedar pajangan di rumah, tetapi digunakan untuk kontes sapi sono juga. Iya. Ya. Terus yang ketiga sudah kita tampilkan sejarah sama videonya, lalu apa lagi? Sekarang langsung pada pada nilai untuk implementasi dari sapi dan murid begitu ya? Ya. Sapi dan murid. Iya, kaitannya nanti kan begitu ya. Murid naik sapi. Langsung ambil dari nilai gotong royongnya dulu, Bu. Oke, ya, gotong royong. Ya, ayo. Apa kontekstualisasi. Ayo, gotong royong. Mungkin pertama
kedua sapi saling membantu, saling kompak. Gotong royongnya Pak. Masa kedua sapi saling membantu? gotong royong. Kalau sapi yang satunya itu cepat, yang satunya lambat, itu akhirnya tidak bisa jalan. Yang Itu dibahas kekompakan, Betul Pak, mengurangi nilai itu Pak. Lanjut ke, ayo gotong royongnya, Ayo gotong royongnya apa yuk? Itu pendirian tempatnya itu biasanya banyak orang yang membantu. Kerjasama Kerjasama Ketika- dalam mendirikan. Ketika ikut kontes dari mulai pemberangkatan sampai ke tempat itu kan benar butuh orang banyak gitu ya. kerjasama Ya, dalam menyiapkan segala kerjasama. hal begitu. Nah, maksudnya dalam segala hal itu ada yang menyiapkan Lapangan, ya, pakaiannya, kemudian menyiapkan tempat. jamunya misalnya, dan lain sebagainya. Ketika menyiapkan dari awal. Kalau saya, meskipun orang Pantura, tepatnya di Desa Ponjanan, itu tidak begitu tahu sebeluk-beluknya Visiono dimanakan seperti itu. Terus gotong royong itu kerjasama ketika menyiapkan dari awal sampai akhir gitu ya. Dijelaskan Bu dari tempatnya. Pas pembawaan sapinya itu kan biasanya diangkut dengan mobil Dari pick up. tempat, anggaplah gini aja, sarana prasarana gitu ya. Ya, Gotong royong Sarana prasarana, terus Satu. apa lagi? menyiapkan segala sarana prasarana. Ya, terus Yang kedua, ayo gotong royongnya apa ya? Biasanya ibu-ibunya juga ikut loh. Jualan nasi, Artinya- Bu. Enggak, Pak. Artinya kalau sapi sono itu tidak cuma untuk bapak-bapak. Jadi ibu-ibunya biasanya mereka ikut. sebenarnya kalau kita ngambil satu itu pembahasannya sebenarnya banyak sudah itu. Ya sudah, ini satu punya Pak Deki Bektona Sakuni. Iya betul, nggak apa-apa. Karena Sudah. kalau Lalu apa lagi? Nanti kan tergantung penyampaiannya bagaimana cara kita mengembangkan itu pembicaraannya nanti. Lalu gotong royong apa boleh Pak? Pak Latif, Pak Katasan, Pak, apa boleh Pak? sekarang implementasinya kepada siswa. Lo tunggu dulu Pak, jangan dulu. Nanti di akhir di nomor 3. Jadi kita itu yang nomor 2 itu tidak serta-merta harus langsung ke siswa semua, tidak. Jadi yang ada di masyarakat gitu lagi Pak. Tidak serta-merta pas siswa semuanya. Ini yang nomor 2. Ini nilai gotong Pembelajaran konteks di masyarakat ya, di masyarakat ini kan ya. Ya. Itu masuk kan berarti kerja bakti itu ya. Maksudnya gini Pak, nanti ketika Bapak presentasi kontekstual apa namanya sapi sono yang berhubungan dengan yang KHD itu. Di KHD itu ada gotong royong. Gotong royong yaitu nanti disebutkan. Tidak langsung tidak harus disebut tidak dikaitkan dengan siswa, tidak harus Pak. Itu kan Jadi harus dikaitkan dengan menebalkan kekuatan. Ya nanti nomor 3 itu. Nomor 3. Soal nomor 3 itu. Ya itu. Pembelajaran kontekstual ini ya kita melalui studi kasus lokal ini kita tambah sapi sono ya. Bisa kan? Gimana? Ini yang kontekstual. Pembelajaran kontekstual menyusun materi pembelajaran yang relevan dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya melalui studi lokal sapi sono, nah, gitu kan? Yang berhubungan dengan masalah lokal. Bisa kan? Bisa, Bu. Saya kurang nangkap anunya. Enggak, maksud saya ini kan kita bicara di gotong royong, apa harus serta-merta selalu dikaitkan dengan siswa nggak? Misalnya
kontekstualisasinya yang pertama gotong royong, yang kedua apa itu adat kayaknya ya, penghormatan kepada adat. Penghormatan Ya. terhadap adat. Lah maksud saya gini Pak, gotong royong itu di Sapesono itu gimana? Terus yang kedua penghormatan terhadap adat itu bagaimana gitu loh Pak. Apa harus gotong royong itu gini-gini nanti kaitannya ke siswa apa? Terus penghormatan terhadap adat misalnya berarti semuanya harus dihubungkan dengan siswa gitu. Siswa. Oke. Jadi nanti kalau kita membahas tentang implementasinya masyarakat pada Sapisono, nanti penguatan karakter kepada murid itu seperti apa dari yang diambil dari gotong royong dari sapi itu. Ini yang pengembangan terakhir, pengembangan karakter yang terakhir. Yang di poin 2. Berarti ini gotong royong kerjasama ketika menyiapkan dari awal sampai sarana prasarana. Terus hubungannya dengan siswa, yuk. Nah, di bawahnya itu kasih penguatan karakter kepada murid gitu, Bu. Apa nanti gotong royongnya di sini? Entah itu membersihkan lingkungan sekolah atau nanti bersih-bersih sampah, itu kan masuk ke gotong royong nanti itu. Bukan, Pak. Kalau menurut saya ya, ketika nanti mau dikaitkan dengan gotong royong yang di Sapisono itu, ketika dengan siswa itu, ketika kita mau melaksanakan acara di sekolah, entah itu apa JJS, jadi harus ada kerjasama semuanya gitu loh Pak. Gotong royong semuanya gitu loh Pak maksud saya. Iya kan? Maksudnya kan gini Bu, kalau maksud saya gini, ketika kita bicara gotong royong membersihkan halaman itu enggak ada hubungannya dengan yang gotong royong di Sapisono gitu loh Pak. Tapi di Sapisono itu kan Bu, kalau bersih-bersih itu kan ada. Ada yang mengambil sapunya, ada yang menyiapkan tempat sampahnya, kemudian membersihkan halaman sekolah itu secara bersama-sama. Iya paham. Saya sepemikiran sama Bu Nur Sela waktu Pak. Jadi ketika kita nanti menjelaskan Sapisono ya, Sapisononya itu kebudayaannya saja yang kita bahas. Nanti untuk yang pertanyaan nomor 4 itu baru kita ke siswa gitu menurut saya. Atau kalau memang mau dikaitkan satu-satu, ketika kita gotong royong di Sapisono itu kan sebuah kontes. Kita ingin melaksanakan sebuah kontes, jadi kita harus gotong royong dari segi penyiapan sarana prasarana. Begitu juga di sekolah. Ketika kita mau mengadakan acara di sekolah, kita harus kerjasama antara satu sekolah itu, gitu loh Pak. Ya. Oh ya. Siap. Oke. Lanjut. Kalimatnya apa itu Bu? Sebagai contoh. Artinya karakter kepada siswa yaitu ketika mau mengadakan suatu acara gitu ya. Harus ada kerjasama antar semua pihak sekolah begitu. Sebagai contoh. Iya. Caranya apa gitu loh Bu? Iya. Misalnya kegiatan jalan-jalan sehat, atau senam bersama, atau gini aja Pak, nanti ini Pak Masudi kan yang bagian mempresentasi. Kita tidak usah tampilkan ini di slide, kita tampilkan secara umum saja yang berkaitan dengan kebudayaannya gotong royong. Nanti Pak Masudi menyampaikannya secara itu Pak, tambahan mungkin. Menalar sendiri Pak. Ya, menalar sendiri gitu. Ya. Kan bernalar kritis P5 bernalar kritis. Ini P6. Sudah oke, kita gotong royong sudah tahu ya poinnya di mana. Lalu penghormatan kepada adat. Yang nomor 2 Pak Bu. Yoi. Berarti maksudnya nilai-nilai kerukunan ini ya, apa ini? Nilai-nilai luhur, arifan budaya. Iya. Hah? Iya. Apa mengintegrasikan pelajaran tentang adat istiadat dan ke dalam kurikulum sehingga siswa dapat menghargai dan melestarikan budaya mereka sendiri. Kan budaya Sapisono, ya, melestarikan itu. Enggak, maksudnya di Sapisono itu penghormatan terhadap adatnya apa gitu dulu loh Pak. Melestarikannya itu kan bentuk penghormatan. Iya. Enggak, kan begini, Sapisono itu kan memang dari dulu
Kan kita jadi berarti nanti Pak Masudi flashbacknya ke sejarah Sapi Sono. Jadi nanti ke bawah-bawahnya itu berarti mereka melestarikan gitu agar tidak hilang gitu ya? Iya itu. Melestarikan Bagus budaya. dipantau. Saya Sudah nyampe waktunya ya, Pak ya? Malam, Pak. ya lanjut Bu, terus Bu. Mah. Oh, itu berarti ke anu besar, ke apa ke grup yang tadi? Disuruh kembali ke grup besar. Aduh, tidak marah. Coba Masudin nyak careta. Leh, pasing. Kembalilah kita kembali nanti di grup anu. Kembali ke laptop. Tanggal 24. Abid ki Pak Marena Loka hari Senin. Bu, tanggal balik. Toko beracara saya, Bu. Pabat talajarana. Ayo lanjut kan hadim ya. Loh, katanya Kayak suruh ada- kembali kayak ke ada grup acara itu, besar. Pak. Kemudian Ada acara perpisahan. kemudian kelanjutan dari sampai sono ini gimana ini, Jak? Apa nanti kita bahas di luar grup ini? Boleh? Kalau sudah disuruh kembali ke room utama, nggak apa-apa Ya, kita balik dulu. karena waktunya memang terbatas. Ya. Oke, ayo. Ayo ya. Ayo Pak bertuntunan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mahasiswa Universitas Senang diharapkan sekolah untuk latihan akhir di sekolah Perabian biar besok siap berarti kasih lagi diharapkannya kehadiran. Bentar. Cek. Oh. Masih di unmute, Pak.